Terkadang peran utama kedua atau yang biasa dikenal sebagai pendukung dalam film ditolak mentah-mentah oleh seorang aktor yang selalu berperan utama, yang bahkan aktornya kadang belum membaca naskahnya. Fakta bahwa sutradara mencari pemeran kedua itu sangat sulit. Hanya beberapa aktor dermawan saja yang bisa menurunkan egonya. Sebenarnya sebuah peran pendukung juga sangat dihargai oleh beberapa penghargaan. Dan faktanya, kadang aktor pendukung mendapatkan penghargaan daripada aktor utamanya sendiri. Nah, berikut ini ada beberapa pemeran kedua film di mana kita lebih melihat mereka menonjol daripada pemeran utamanya. Beberapa peran pendukung ini begitu istimewa sehingga kita bisa melupakan samar-samar aktor utamanya. Fashion adalah film pertama yang bertema mode yang ada di Bollywood. Diperankan setidaknya oleh 3 aktris utama, Priyanka, Kanggena, dan Mugdha Godse. Priyanka awalnya menolak peran ini karena tak yakin dengan naskahnya. Setelah ada perubahan naskah dari Priyanka, ia lalu menandatangani kontraknya. Beda dengan Kanggena, ia langsung menerima film itu karena naskahnya yang menantang. Walaupun itu di peran utama kedua wanita, faktanya kritikus sebagian besar mengapresiasi kinerja Priyanka sebagai pemeran utama tanpa pria di film ini. Tapi bagi penonton, Kanggena lah yang merupakan bintang utamanya. Kalau bukan Kanggena yang memerankannya, karakter Priyanka tak akan dibuat sebersaing itu. Kecuali kepada Mugdha Godse, Priyanka dan Kanggena mendapatkan aktris terbaik dan pendukung terbaik di 2 penghargaan terbesar sekaligus, Filmfare dan National Film Awards. Film Badlapur berfokus pada cerita seorang pria yang ingin membalaskan kematian istri anaknya. Diperankan oleh Varun Dhawan sebagai karakter utama prianya. Sementara itu karakter antagonisnya diperankan oleh aktor Nawazuddin yang bertanggung jawab atas kematian istri dan anak ragu yang diperankan oleh Varun. Inti cerita film ini timbul akibat peran Nawazuddin, sehingga sepanjang film, semua tokoh film dihubungkan kepadanya. Tidak bisa dipungkiri bahwa karakter Nawazuddin jauh lebih kuat daripada karakter Varun. Aktor siapa saja sebenarnya bisa memerankan karakter Varun, tapi tidak untuk peran Nawazuddin. Film ini dinominasikan sebagai film terbaik Filmfare. Sutradaranya beserta Varun sebagai aktor utama, juga Nawazuddin sebagai aktor pendukung, dinominasikan yang terbaik dari Filmfare. Bajirao Mastani, film yang disusun oleh Sanjay sejak awal tahun 90-an. Diumumkan kembali pada tahun 2003, Bajirao Mastani baru bisa dikerjakan pada tahun 2015. Apa yang membuatnya tertunda sebegitu lamanya, itu dikarenakan ketidaktersediaannya para pemain. Tiba kemudian pada trio Deepika Ranveer dan Priyanka, set yang menggata mengecewakan hasil box office-nya. Di sana ada Priyanka yang rela bermain sebagai yang kedua dari juniornya Deepika. Tapi dengan perannya sebagai Kashibai, itu mendapatkan banyak cinta dari para penonton dibanding Deepika dari pemeran utamanya. Priyanka tidak hanya memakai sari dan perhiasan merat yang indah dan muda, penyampaian dialognya yang tajam dan akting sempurna menjadikannya ratu di film ini. Tentu saja Priyanka layak mendapatkan aktris pendukung terbaik Filmfare-nya. Sementara Deepika tidak mendapatkan Filmfare melalui film ini, tapi Deepika memenangkannya melalui film lain yang berjudul Piku. Virsara dianggap sebagai salah satu film romansa terbesar sepanjang sejarah film India. Diperankan oleh aktris Preity Zinta dan Shah Rukh Khan sebagai pemeran utama dengan peran pendukung Rani Mukherjee. Antara aktris utama dan pendukung dalam film ini dibagi sama rata oleh Aditya Chopra. Paruh pertama film ini adalah romansa, diperankan dengan sangat baik oleh Preity dan Shah Rukh. Paruh kedua lalu diisi oleh Rani Mukherjee yang berjuang mempertemukan Veer dan Sarah yang terpisah. Baik Rani dan Preity
Keduanya dinominasikan aktris terbaik dan pendukung terbaik Filmfare. Pada penghargaan AIFA, Rani menerima penghargaan aktris pendukung terbaik. Ini adalah film yang disutradarai Yash Chopra, ditulis oleh anaknya sendiri Aditya Chopra. Virsara satu di antara beberapa naskah yang ditulis Aditya yang menarik perhatian Yash Chopra. Kapoor and Sons adalah satu film yang sangat kompleks. Ceritanya diperankan oleh beberapa tokoh yang punya karakter berdiri sendiri. Setidaknya yang berperan sebagai pendukung di film ini ada 3 aktor, Fawad Khan, Rajat Kapoor, dan Rishi Kapoor. Semuanya dinominasikan aktor terbaik pendukung Filmfare, hanya dimenangkan oleh Rishi Kapoor. Di sementara karakter gay yang diperankan Fawad Khan lebih tersoroti. Faktanya ada 6 aktor yang menolak peran homo yang diperankan oleh Fawad ini. Tapi setelah melihat filmnya, karakter Fawad yang halus dan alami sebagai homofil mungkin memang hanya bisa diperankan oleh aktor hebat Fawad Khan. Sedikit pertimbangan Ayushmann Khurrana. Citra gay dalam film ini sebaliknya tidak merendahkan kaum LGBT. Bukan maksud untuk membenarkan, tapi penerimaan kaum gay dalam film ini sangat sopan. Ada alasan besar mengapa Katrina Kaif memerankan aktris utama di film Jab Tak Hai Jaan. Selain untuk menambah glamor film, karakter Katrina bukan suatu karakter yang butuh banyak effort. Sebaliknya, Anushka Sharma yang memiliki keterampilan akting lebih baik ada di peran pendukung dengan karakter yang lebih dari cukup kuat. Anushka mendapatkan aktris pendukung terbaik Filmfare melalui film ini. Sementara Katrina tidak dimasukkan dalam nominasi aktris terbaik. Karakter Katrina yang mellow semakin dibenci penonton karena meninggalkan Shah Rukh Khan tertabrak di jalan. Anushka malah mendapatkan perhatian besar karena karakternya yang kece dan full energik. Mimin bahkan masih tidak percaya kalau Anushka ternyata hanyalah pendukung di film ini. Tapi di film lainnya Zero, hoki Anushka sebagai karakter utama di depan Katrina malah tidak bekerja dengan baik di box office. Goop memenangkan Kajol sebagai aktris terbaik penjahat pada penghargaan Filmfare. Dia adalah penerima pertama dari karakter antagonis terbaik ini. Goop dibintangi Kajol sebagai pendukung dari pemeran utama Bobby dan Manisha, yang bahkan Bobby dan Manisha tidak masuk dalam nominasi apapun. Goop masih dianggap sebagai salah satu film thriller terbaik di Bollywood. Goop juga merupakan satu di antara 2 film-film terbesar Kajol di tahun 97. Kedua film itu menduduki posisi 5 teratas film berpenghasilan kotor tertinggi di tahun 97. Film lain memerankan Kajol di bagian pendukung ada Dilkya Kare di belakang Mahima Chaudhry. Cerita film ini memang membangun inti cerita pada karakter Kajol dan Ajay. Walaupun peran Mahima tak seberapa di karakter utamanya, tapi itu juga tidak terlewatkan dengan percuma. Sayang film ini flop meski dengan lagu yang sangat terkenal. Preity Zinta adalah aktris era zaman modern pertama yang memilih peran-peran tak biasa. Meski faktanya itu baru di awal-awal karirnya. Setelah ia depresiasi di film Kya Kehna sebagai gadis muda yang hamil, Chori-Chori Chupke Chupke lebih dari itu. Preity tidak hanya menjadi seorang PSK, tapi juga sebagai ibu pengganti yang tabu di India. Film ini sempat mendapatkan beberapa protes sebelum tayang di bioskop. By the way, Preity adalah pemeran pendukung setelah aktor utamanya Salman dan Rani. Dan faktanya guys, satu-satunya nominasi Filmfare di film ini hanyalah Preity Zinta sebagai aktris pendukung terbaik. Lebih beruntungnya lagi, titel song film ini diisi oleh Preity dan Salman Khan. Begitulah Preity dan Rani, mereka saling bertukar peran utama pendukung, walau bukan teman dekat aslinya. Itulah beberapa film yang diingat karena karakter pendukungnya. Sepertinya sudah saatnya aktor aktris tidak takut dengan peran pendukung ya.
Selain karena diapresiasi dengan penghargaan, pendukung juga memiliki potensi yang lebih kuat daripada karakter utamanya.